Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini Tuhan Yesus mengajak kepada kita sekalian supaya kita berlaku rendah hati dan mengandalkan Tuhan Yesus. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita tetap masih mengandalkan diri sendiri, kita merasa paling benar seperti orang Farisi. Maka marilah kita mengawali Ekaristi ini dengan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, jadikanlah kiranya kami umat-Mu, dan semoga Engkau berkenan mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Tuntunlah kami di jalannya menuju kepadamu, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti bagi kekayaan dunia, dan kekurangan mereka sebagai kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati, sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Berbahagialah orang yang Kau hajari ya Tuhan, yang Kau ajari Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi.
Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, sudah lama aku merunduk di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini, lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini berkisah soal atau tentang orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mungkin lebih tepat ditafsirkan meninggikan diri dengan meninggikan hati. Kalau meninggikan hati itu adalah sombong, dan merendahkan diri ini ditafsirkan merendahkan hati. Merendahkan hati ya orang yang rendah hati. Saudara sekalian, dari bacaan Injil ini Yesus sebenarnya mau menyampaikan agar kita selalu bersikap rendah hati, bukan sombong seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang di dalam Injil itu selalu merasa paling benar sendiri dan merendahkan orang lain. Nah, dengan pewartaan ini kita diajak untuk menjadi orang yang rendah hati, karena dengan kerendahan hati justru orang malah dihormati. Orang yang rendah hati akan selalu diterima dalam pergaulan, diterima dalam golongan A, golongan B, golongan C. Semua akan menerima orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan mudah diajak untuk bekerja sama,
Hanya dengan kerendahan hatilah orang bisa bekerja sama dengan baik. Karena ia tahu bahwa dirinya tidak bisa melakukan segala-galanya di dalam hidup ini. Tidak bisa melakukan segala-galanya sendirian. Ia merasa bukan apa-apa tanpa orang lain. Maka hidupnya, orang yang rendah hati, hidupnya berpusat pada Allah. Mengandalkan Allah dan bukan mengandalkan dirinya sendiri. Maka saudara sekalian, marilah kita selalu belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, semoga kami siap sedia untuk menerima sabda-Mu dan melayani orang yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Berilah kami keberanian untuk menaruh cinta kasih kepada sesama dengan tulus ikhlas demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus.